Salam sehat Pak Dokter. Kemarin hasil terakhir ya yang disampaikan ini 71 kasus dan Kabupaten Ende kabarnya 3 positif yang baru ya Pak Dokter ya. Silakan informasinya disampaikan untuk pendengar RRI. Ya, Mbak Desi dan para pendengar yang kami hormati, sebagaimana kami laporkan kemarin dari 94 spesimen yang diperiksa di laboratorium biomolekuler Rumah Sakit Yohanes. Kemarin itu 3-3-nya hanya Kabupaten Ende yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, hal penting yang harus dipahami betul oleh seluruh masyarakat. Yang pertama, apakah ini kasus impor atau kasus transmisi lokal? Ya. Jadi harus dibedakan ya. Yang kasus impor itu adalah kasus yang dihasilkan dari yang orang yang carrier atau pembawa virus yang berasal dari luar negeri atau luar daerah. Oke. Nah, biasanya kasus itu terjadi dari seseorang yang mayatnya baru pulang dari wilayah yang terpapar baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, sedangkan kasus transmisi lokal itu kasus yang terjadi tanpa harus yang bersangkutan itu ke luar negeri. Ya, artinya bahwa telah terjadi infeksi COVID-19 karena tertular dari orang yang positif COVID di wilayahnya. Nah, biasanya risikonya adalah orang-orang yang dekat dengan pasien yang COVID-19 itu, keluarga, atau masyarakat sekitarnya. Nah, sehingga harus dilihat betul-betul riwayat dari ketiga penderita COVID-19 terkonfirmasi positif di saat ini. Informasi terakhir yang diterima oleh Pak Dokter, apakah mereka ini terkonfirmasi dari salah satu klaster yang kasus import atau transmisi lokal, Pak Dokter? Nah, itu yang harus ditelusuri. Nanti teman-teman di Kabupaten Ende akan menyimpulkan. Karena ini harus ada tracing, kemudian juga penyelidikan epidemiologi. Kalau itu riwayatnya telah terjadi penyebaran infeksi dari orang yang membawa virus dari luar dan menyebabkan terjadi penyebaran di antara masyarakat di sekitar, itu sudah masuk dalam transmisi lokal sebenarnya. Yeah. Jadi di oleh karena itu, ya Mbak Desi, prinsip yang paling penting adalah semua orang yang saat itu atau sebelum terjadinya kasus itu berinteraksi dengan penderita yang carrier atau pembawa virus COVID-19, semuanya harus dipastikan bahwa telah teridentifikasi dan segera lakukan pemeriksaan tes, ya, antara lain baik tes cepat atau rapid test maupun pemeriksaan swab. Demikian. Iya. Di NTT sendiri ini baru satu yang terkonfirmasi transmisi lokal, yaitu di Kota Kupang gitu ya? Baru di Kota Kupang ya. Oke. Sementara yang lain-lain yang kita laporkan adalah mereka-mereka yang punya riwayat keluar daerah terpapar. Ya. Jadi kalau misalnya di ND nanti dari hasil penelusuran ini masuk dalam kategori transmisi lokal, apa arahan dari gugus tugas provinsi untuk gugus tugas kabupaten dan pemerintah Kabupaten ND?
Ya Mbak Desi, itulah yang dikhawatirkan ya di seluruh gugus tugas ini. Nah, harus segera lakukan tracing untuk seluruhnya, sehingga kita bisa pastikan si ini berinteraksi dengan siapa, si ini berinteraksi dengan siapa. Saya kasih contoh, kasus almarhum yang meninggal 01 Kupang. Dia ternyata punya riwayat berhubungan dengan ada 4 orang di wilayah Kota Kupang di 4 kelurahan, dan baru 1 kelurahan sudah dilakukan tracing ternyata lebih dari 100 orang. Nah, sehingga itu baru 1. Kita masih sedang menggali beberapa kelurahan lainnya. Jadi tadi saya sebutkan ada 4 kelurahan. Nah, oleh karena itu dalam koordinasi kami kemarin, ya arahan saya adalah sudah lakukan kontak tracing dengan serius untuk seluruh pasien yang terkonfirmasi positif itu, siapa saja pihak yang sudah ada kontak baik kontak fisik di wilayah tersebut, dan semua orang harus dilakukan pemeriksaan, baik yang sudah menunjukkan gejala-gejala klinis maupun yang masih belum menunjukkan gejala-gejala klinis. Contoh misalnya, yang disebut dengan orang tanpa gejala adalah orang yang memang tidak menunjukkan gejala-gejala klinis, tetapi dia sudah melakukan kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi COVID positif atau pasien yang sudah positif. Ya, nah termasuk di dalamnya juga petugas kesehatan tentunya. Oke. Ya. Baik, jadi ini yang harus segera dilakukan adalah tracing dan tracking, kemudian nanti menetapkan ini masuk dalam kategori apa, transmisi lokal atau kasus impor, sehingga penanganannya penting sekali. Itu sekali. Iya, ini yang harus segera dilakukan dan secepatnya harus dilakukan ya Pak Dokter ya? Secepat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik dengan seluruh pihak. Jadi dalam situasi yang tenang, semua orang bekerja dengan baik, ya teman-teman dari kesehatan, dari P2, pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan para pihak terutama dari institusi pemerintahan, supaya bersama-sama melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Ya. Pak Dokter, yang kedua, tentu tidak perlu panik, kan kasus ini kan sudah terjadi di mana-mana. Jadi ada perlu ada hal yang harus dijaga dari kondisi-kondisi lingkungan sosial, kan gitu. Oke, Pak Dokter, ini hari ini ada berapa sampel swab lagi yang akan diperiksa? Rencananya lebih dari 48 sampel swab, jadi maksimalnya 96 sampel swab. Iya, ini dari seluruh wilayah kabupaten di Provinsi NTT ya? Iya, jadi prinsipnya ya mana yang masuk duluan yang itu yang diperiksa. Jadi pasien cost out manajemennya. Iya. Jadi kita sebagaimana sudah dilaporkan terakhir kemarin adalah sampel swab yang dikolek, yang dikumpul dari helikopter BPBD Manggarai Barat melalui Labuan Bajo, rute Maumere dan Lembata. Ya, nanti akan segera kita koordinasikan lagi untuk pengambilan sampel swab di wilayah-wilayah lainnya, termasuk di daerah di wilayah Sumba. Oke, baik. Pak Dokter, terima kasih informasinya pagi ini. Selamat bertugas kembali hari ini.